Lupakan anggapan bahwa sepeda motor hanya untuk anak muda dengan punggung yang kuat. Jika Anda berusia 60, 70, atau memiliki sikap pantang menyerah di usia 80, tahun 2026 menanti Anda di atas dua roda. Hari ini kita tidak berbicara tentang mesin yang menuntut pengorbanan, tetapi rekayasa yang menghargai kenyamanan Anda. Jok rendah yang terasa seperti pelukan, pengendalian intuitif, dan teknologi yang bekerja untuk Anda. Disinilah hitungan mundur 16 sepeda motor dimulai, yang tidak hanya menghargai pengalaman Anda, tetapi juga merayakannya di setiap kilometer. Mari kita mulai dengan nomor 13. Nomor 13, Honda C TX700 NC 750 XDCT. Pernahkah Anda bertemu sepeda motor yang tidak berusaha membuat Anda terkesan dengan suara, volume, atau krom yang berkilauan? Itulah Honda CTX 700. Ia tidak mengaum, ia tidak pamer. Ia hanya hadir dan membuat hidup Anda sangat mudah. Motor ini praktis dibangun dengan mempertimbangkan pengendara yang dewasa. Tinggi jok rendah, pijakan kaki ke depan, ergonomi yang santai, dan pengendaraan yang begitu halus, sehingga terasa seperti Honda mengambil kursi favorit Anda dan memasang roda di atasnya. Namun, yang membuatnya benar-benar istimewa adalah di bawah kap mesin, atau lebih tepatnya, di bawah penutup tangki. CTX 700 ditenagai oleh mesin paralel twin 670 cm3 yang disetel untuk memberikan pengendaraan yang tenang namun penuh percaya diri. Dan jika Anda memilih versi transmisi kopling ganda DCT, Anda dapat berkendara sepenuhnya otomatis, tanpa kopling, tanpa perpindahan gigi dengan kaki, tanpa repot, cukup putar gas dan berkendara. Dan ini bukan hanya tentang kenyamanan, ini memiliki kepraktisan di dunia nyata. Motor ini boros bahan bakar seperti sedang berhemat, meluncur mulus melewati gundukan seolah tidak ada, dan bobotnya kurang dari 500 pound, membuat pengendalian pada kecepatan rendah menjadi sangat menyenangkan. Anda dapat dengan mudah menjejakkan kedua kaki ke tanah, yang berarti tidak ada lagi insiden jatuh yang memalukan di tempat parkir, di depan sekelompok pengendara motor yang sering nongkrong di restoran. Jika ada kekurangannya, itu adalah gaya desainnya yang tidak cocok untuk semua orang. Beberapa orang berpikir, motor ini terlihat seperti perpaduan antara skuter luar angkasa dan cruiser. Tetapi jika Anda lebih mementingkan fungsi daripada penampilan, dan terutama jika persendian Anda bermasalah dengan jok tinggi atau pijakan kaki yang ditinggikan, motor ini adalah sebuah penemuan yang luar biasa. CTX 700 adalah untuk pengendara yang menginginkan kenyamanan dan teknologi tanpa kompromi, tanpa rasa frustrasi. Dan berbicara tentang motor tanpa rasa frustrasi, ada satu lagi yang membuat para penggemar retro menukar harta karun garasi mereka dengan sesuatu yang menawarkan jiwa vintage otentik tanpa masalah yang biasanya ada pada motor vintage. Itu adalah nomor 12. Nomor 12, Kawasaki W800. Jika Anda pernah berharap sepeda motor Anda tampak seperti langsung keluar dari kartu pos tahun 1960-an, tetapi dikendarai seperti baru saja keluar dari jalur perakitan pada tahun 2026, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada Kawasaki W800. Motor buas ini seperti Rolling Stones-nya sepeda motor, menua dengan keanggunan yang tak terbantahkan, mencuri hati seperti pada hari pertama, dan entah bagaimana, lebih bergaya daripada apapun yang dikendarai generasi muda. Sekilas, ia tampak seperti motor klasik Inggris, spatbor krom, lampu depan bulat, tangki memanjang, setang tinggi. Tapi jangan tertipu, Kawasaki diam-diam telah mengisi keindahan abadi ini dengan teknik modern. Begitu halus sehingga Anda akan bersumpah bahwa ia memiliki kemampuan telepati. W800 ditenagai oleh mesin 2 silinder vertikal berpendingin udara 773 cc. Dan mari kita perjelas, motor ini tidak mencoba memecahkan rekor kecepatan apapun. Yang ditawarkannya adalah tenaga yang anggun dan terkendali, sempurna bagi mereka yang ingin berkendara dengan kecepatan sendiri dan tetap tampil keren. Pengalaman berkendara begitu santai sehingga Anda akan merasa motor ini berbisik agar Anda selalu memilih rute yang indah. Motor ini memiliki jok rendah 78 cm, respons gas yang sangat halus, dan getaran yang cukup untuk mengingatkan Anda bahwa mesin ini memiliki jiwa. Tidak ada layar TFT, tidak ada mode berkendara, tidak ada tombol yang rumit. Para pengendara mampu menempuh lebih dari 300.000 km dengan motor ini,
Sementara motor petualangan yang lebih mencolok terparkir di bengkel. Kita telah sampai pada nomor 11. Nomor 11, Suzuki V-Strom 650. Ada sepeda motor yang dibuat untuk kecepatan, ada pula yang untuk keindahan. Dan kemudian ada Suzuki V-Strom 650. Sepeda motor yang sangat andal, sangat praktis, dan sangat serbaguna sehingga setara dengan teman yang dapat diandalkan yang selalu datang lebih awal, membawa kabel jumper di bagasi, dan membawa camilan. Motor ini tidak mencolok, tidak berisik, tetapi akan membawa Anda melintasi negara, melewati jalan pintas berkerikil, dan tetap membawa Anda kembali ke rumah tepat waktu untuk makan malam. Dan bagian terbaiknya, lutut Anda tidak akan sakit di tengah perjalanan. Di jantung V-Strom berdetak mesin V-Twin 645 cc. Tapi jangan biarkan ukurannya yang sederhana itu menipu Anda. Mesin ini memiliki karakter, responsif, sangat halus, dan dibuat untuk bertahan lebih lama daripada sebagian besar keanggotaan gym. Baik Anda berkendara di sekitar kota atau menikung di pegunungan, rasa gasnya dapat diandalkan dan dapat diprediksi, tidak pernah kasar atau tiba-tiba. Yang benar-benar menjadikan motor ini mesin impian para senior adalah kenyamanannya. Posisi berkendara tegak terasa alami, joknya cukup empuk untuk perjalanan seharian, dan kaca depannya cukup baik dalam mencegah serangga masuk ke mulut. Tingginya cukup untuk visibilitas yang baik, namun cukup seimbang sehingga tidak terasa seperti bergulat saat berhenti di lampu merah. Terkadang semua yang Anda pikir Anda butuhkan dalam sebuah sepeda motor ternyata adalah semua yang tidak Anda butuhkan. Itu membawa kita ke nomor 10. Nomor 10, Yamaha V-Star 250 garis miring bolt. Jangan biarkan angka itu menipu Anda. Yamaha V-Star 250 mungkin terlihat kecil, tetapi motor cruiser ini memiliki lebih banyak kepribadian per kilogram daripada motor yang ukurannya 2 kali lipat. Ini adalah jenis motor yang mengedipkan mata kepada Anda dari seberang garasi, seolah-olah berkata, "Naiklah, mari kita berkendara santai dan tampil keren sambil berkendara." Ini adalah salah satu motor yang paling ramah bagi pemula dan senior. Dan bukan karena ini mainan, itu karena motor ini rendah, ringan, klasik, dan santai. Ini adalah impian bagi siapapun yang menginginkan gaya keren sebuah cruiser tanpa harus terus-menerus berjuang di setiap lampu merah. Ditenagai oleh mesin V-Twin 249 cc berpendingin udara, V-Star 250 tidak mencoba membuat Anda terkesan dengan tenaganya. Sebaliknya, ia membisikkan kenyamanan dan keteraturan seperti celana jeans lama favorit. Respon gasnya halus, dan suara knalpotnya cukup dalam untuk motor seukuran ini. Mobil ini memiliki tampilan dan suara layaknya mobil cruiser sejati, tetapi tanpa bobot yang berat. Kursinya hanya berjarak 68 cm dari tanah, artinya naik, turun, dan menjejakkan kedua kaki semudah bernapas, bahkan jika lutut Anda sudah lama sakit. Namun jika Anda berpikir ini hanya pemanasan, tunggu sampai Anda melihat 9 mobil yang mendefinisikan ulang arti perjalanan yang cerdas. Setelah jeda singkat ini, kita memasuki dunia legenda hidup, kemewahan di atas roda, dan teknologi yang tampak seperti dari tahun 2030. Karena yang berikut ini bukan hanya daftar. Ini adalah masa depan kenikmatan berkendara. Dirancang untuk mereka yang tahu bahwa perjalanan terbaik adalah perjalanan yang dinikmati di setiap tikungan, setiap jalan lurus, setiap tarikan napas. Nomor 9, BM WWR 1250 RT. Jika sepeda motor mengenakan jas dan dasi, BM WWR 1250 RT akan mengenakan tuxedo yang dirancang khusus, menyeruput espresso ganda sambil mempertahankan kecepatan 140 km per jam dengan Sonata Bass yang diputar dari speaker high fidelity-nya. Ini bukan sekadar motor touring. Ini adalah suite mewah berjalan dengan teknologi yang cukup untuk membuat mobil listrik kelas atas malu. Di jantung mesin ini terdapat mesin boxer ikonik BMW, kini dengan kapasitas 1254 cm3 dan teknologi shift cam-nya. Sederhananya, ini berarti mesin menyesuaikan diri saat Anda berkendara, mengoptimalkan poros hubungan untuk menghasilkan torsi yang lebih halus, efisiensi bahan bakar yang mengagumkan, dan kehalusan tenaga yang akan membuat Anda sejenak lupa bahwa Anda sedang mengendarai dua roda. Anda memutar gas dan tidak ada sentakan atau deru keras. Ia meluncur dengan mulus, seperti kapal yang berlayar di perairan yang tenang. Sepeda motor ini diciptakan untuk para pelancong jarak jauh,
terutama bagi mereka yang sudah muak dengan sakit punggung, getaran setang, dan filosofi kesederhanaan. Perlindungan terhadap anginnya sungguh fenomenal. Namun begitu melaju, motor ini berubah menjadi motor yang sangat lincah untuk ukuran dan konstruksinya. Dan sekarang, mari kita berganti benua. Karena sementara para insinyur Jerman sedang menyempurnakan motor touring terbaik, di tempat lain mereka sedang menggali sebuah legenda, menyuntiknya dengan modernitas, dan menciptakan sebuah ikon yang membuat para puris tersenyum dan para pemula terdiam. Nomor 8. Indian Scout. Bayangkan Marlon Brando dalam film The Wild One, tetapi dengan rem ABS, kontrol traksi, dan injeksi bahan bakar yang sangat presisi, sehingga bahkan seorang ahli bedah pun tidak dapat memperbaikinya. Itulah warisan, itulah Indian Scout. Ini adalah potongan panjang dan rendah dari mimpi Amerika yang mengaum, seperti badai petir di dataran, tetapi berkendara dengan kehalusan seperti rekaman vinil Frank Sinatra. Motor ini adalah murni sikap dan kenyamanan absolut, dikemas dalam binatang buas dengan keindahan abadi. Mesin V-twin 1133 cc berpendingin cairannya melepaskan tenaga 100 tenaga kuda yang luar biasa. Tetapi jangan takut, ini bukan binatang liar yang tak terkendali. Penyaluran tenaganya sangat halus, sangat progresif, sehingga terasa seolah-olah motor ini tahu persendian Anda telah melewati titik gerakan tersentak-sentak. Anda memutar gas dan melaju, cepat, stabil, dan dengan senyum lebar di wajah. Tinggi joknya hanya 65 cm, menempatkannya di antara cruiser terendah di pasaran. Sempurna bagi mereka yang ingin menjejakkan kedua kaki dengan mantap di tanah setiap kali berhenti di lampu merah. Dan dari segi pengendalian, untuk ukuran motor cruiser, motor ini surprisingly lincah. Berkat rangka aluminium cor yang sangat ringan, Anda tidak menyeret motor ini saat menikung. Anda dapat memiringkannya dengan mulus. Di jalan raya, angin akan membelai bahu Anda, tetapi bagi banyak orang, itu adalah bagian dari pengalaman otentik. Namun, jika Anda mencari pengalaman di mana teknologi bukan hanya tambahan, tetapi penggerak kenyamanan itu sendiri, di mana motor berpikir dan bertindak untuk Anda, maka Anda perlu mengetahui apa yang banyak orang sebut sebagai puncaknya. Nomor 7. Honda Goldwing DCT garis miring Tour. Ini bukan sekadar sepeda motor. Ini adalah hotel bintang 5 di atas roda, kapal pesiar yang membelah aspal. Honda Goldwing Tour DCT adalah hasil dari sepeda motor yang kuliah, meraih gelar PhD dalam hal kenyamanan, dan memutuskan bahwa ia terlalu dewasa untuk pelumasan rantai dan perpindahan gigi. Mari kita bicara soal tenaga, karena istana mewah ini bergerak sangat kencang. Goldwing ditenagai oleh mesin flat six 1833 cc yang berdengung seperti mobil mewah, tetapi memberikan torsi yang cukup untuk menarik sebuah planet kecil. Dan dalam versi DCT, Anda benar-benar melupakan tentang perpindahan gigi. Lebih halus daripada balada Sinatra dan lebih pintar daripada separuh gadget di rumah Anda. Bagi para senior yang melek teknologi, ini adalah taman bermain. Integrasi penuh Apple CarPlay dan Android Auto, GPS bawaan, kaca depan elektrik, jok dan pegangan setang berpemanas, mundur elektrik, dan bahkan mode berjalan yang memungkinkan Anda menggerakkan motor maju dan mundur dengan kecepatan berjalan kaki hanya dengan sentuhan tombol, seperti koboi abad ke-21. Sebuah dunia yang dihuni oleh sepeda motor yang selama bertahun-tahun menjadi rahasia terbaik bagi mereka yang melahap jarak tempuh dengan elegan dan keandalan yang tak tergoyahkan. Nomor 6. Yamaha FJ R1300 AS. Sang penghancur jarak, sang penakluk jalan raya. Ini bukan sekadar sepeda motor. Ini adalah binatang buas pemakan jarak jauh yang berbalut pakaian sport touring yang sempurna. Selama 2 dekade, Yamaha FJR 1300 ES telah menjadi senjata rahasia para penjelajah jarak jauh yang menolak berkompromi antara tenaga, kenyamanan, dan fitur. Di balik bodi klasik yang tajam itu, terdapat mesin 4 silinder segaris 1298 cc yang terkenal karena penyaluran torsi yang sangat halus dan, yang terpenting, keandalannya yang tak tertandingi. Tapi mari kita bahas apa yang menjadikannya permata bagi pengendara berpengalaman. Suspensi belakang yang dapat disetel secara elektronik hanya dengan sentuhan tombol. Kaca depan elektrik yang terangkat seperti tembok benteng melawan angin.
Cruise control, karena pergelangan tangan Anda pantas mendapatkan liburan. Penggerak poros, lupakan perawatan dan penyetelan rantai selamanya. Kotak samping terintegrasi sebagai standar, siap digunakan kapan saja. Ergonominya sungguh menakjubkan. Anda sedikit condong ke depan, namun tetap ditopang dalam posisi yang menggabungkan kontrol motorsport dengan kenyamanan motor touring. Gasnya halus, responsnya langsung, dan tampilannya yang berada di antara kekuatan dan keanggunan terus menarik perhatian. Kelemahannya adalah bobotnya, mendekati 290 kg, yang terasa saat bermanuver dengan kecepatan rendah. Dan ini jelas bukan motor untuk pemula. Tetapi bagaimana jika perjalanan ideal Anda membawa Anda keluar jalan raya? Bagaimana jika Anda mendambakan kenyamanan yang tidak mengikat Anda ke jalan utama? Maka pandangan Anda harus beralih ke ikon yang telah mendefinisikan ulang arti motor petualangan yang mudah diakses. Nomor 5. Nomor 5. Harley-Davidson Street Glide garis miring Road King Special. Kita sekarang berbicara tentang sebuah institusi roda 2. Bukan hanya sepeda motor, tetapi juga bagian dari budaya Amerika yang berevolusi untuk memanjakan pengendara modern. Harley-Davidson Street Glide dan terutama Road King Special dengan suspensi adaptifnya benar-benar telah menguasai seni ini. Ini bukan lagi hanya tentang suara khas mesin V-twin Milwaukee 8 1754 cc, tetapi tentang bagaimana suara itu membuat Anda merasa nyaman selama 500 mil dalam sehari. Posisi berkendara santai, klasik, dengan kaki ke depan dan lengan terangkat, tetapi joknya menawarkan dukungan lumbar yang luar biasa. Dan sistem suspensi semi-aktif baru, opsional atau standar tergantung modelnya, terus-menerus membaca kondisi jalan, menghaluskan ketidaksempurnaan pada aspal dengan cara yang hanya bisa diimpikan oleh Harley-Davidson zaman dulu. Ini adalah gelembung ketenangan. Kaca depan Batwing Street Glide menawarkan perlindungan yang sangat baik dan menampung sistem infotainment layar sentuh dengan navigasi dan audio berkualitas tinggi. Ini adalah motor untuk mereka yang ingin tersesat di jalanan, tak berujung dengan suara mesin yang sempurna dan kepastian bahwa setiap pemberhentian akan menjadi sebuah peristiwa, sebuah titik pertemuan. Motor ini berat, sangat berat, dan pengendaliannya pada kecepatan rendah menuntut rasa hormat. Harganya tinggi, tetapi yang Anda beli bukanlah sekadar kendaraan. Ini adalah keanggotaan dalam gaya hidup, rasa memiliki, dan sebuah mesin yang dengan tas sampingnya dan tangki bahan bakar raksasa memberitahu Anda bahwa tidak ada tujuan yang terlalu jauh. Namun, jika gagasan untuk menjadi bagian dari sebuah klub tidak terlalu menarik bagi Anda dibandingkan dengan menempuh jalan Anda sendiri, ada produsen Inggris yang telah mengemas semangat petualangan ke dalam sepeda motor yang tampaknya dibuat khusus untuk mereka yang menghargai keanggunan daripada ketangguhan. Kita sampai pada nomor 4. Nomor 4. Triumph Tiger 900 GT garis miring GT Pro. Triumph Tiger 900 GT adalah jawaban Inggris dengan sentuhan kecanggihan untuk pertanyaan tentang motor apa yang tepat untuk dikendarai jika Anda ingin melakukan semuanya dan melakukannya dengan baik. Ini bukan motor petualangan tertinggi atau paling ekstrem, dan justru itulah mengapa motor ini brilian untuk pengendara yang berpengalaman. Mesin 3 silinder 888 cm3-nya adalah permata. Penuh karakter, dengan suara yang khas dan penyaluran torsi yang luas dan mudah diakses yang mendorong Anda dengan mulus dari putaran rendah. Posisi berkendara adalah kunci keajaibannya. Anda duduk tegak dengan pandangan yang luas ke jalan, tetapi kaki Anda tidak terentang seperti pada motor petualangan raksasa, membentuk sudut yang lebih nyaman untuk pinggul dan lutut Anda. Joknya dapat diatur ketinggiannya dan bentuknya memudahkan Anda untuk menapakkan kaki di tanah. Pada versi GT Pro-nya, suspensi semi-aktif menyesuaikan peredam dalam hitungan milidetik, mengubah jalanan bergelombang menjadi perjalanan yang mulus. Motor ini memiliki cruise control, beberapa mode berkendara, grip berpemanas, dan panel instrumen TFT yang mengesankan. Motor ini lincah, ringan untuk kelasnya, dan memberi Anda kepercayaan diri untuk berbelok di jalan berkerikil tanpa punggung. Anda mengingatkan Anda keesokan harinya, mengapa itu bukan ide yang bagus. Tiger 900 GT ditujukan untuk para pelancong yang canggih yang melihat petualangan bukan sebagai tantangan ekstrem, tetapi sebagai kebebasan untuk memilih jalan apapun, terlepas dari kondisinya, dan menikmati perjalanan itu sendiri. Tetapi bagaimana jika Anda lebih suka petualangan Anda memiliki sentuhan Italia dan denyut nadi yang benar-benar unik, denyut nadi yang dapat Anda rasakan di sasisnya sendiri.
Itu membawa kita ke nomor 3. Nomor 3, Moto Guzzi V85 TT Travel. Moto Guzzi V85 TT berada di kelasnya sendiri. Di dunia sepeda motor yang tampaknya dibentuk dari cetakan yang sama, motor ini bagaikan puisi di atas dua roda. Mesinnya adalah V-twin 853 cc berpendingin udara yang dipasang melintang, yang berdenyut dengan karakter dan suara yang murni Italia. Getaran yang ditransmisikannya organik, bersemangat, tidak pernah mengganggu, seperti dengkuran kucing besar. Dan arsitekturnya yang unik membuatnya sangat ramping dan mudah dikendalikan pada kecepatan rendah. Versi travel hadir dengan semua yang Anda butuhkan. Tas samping, pelindung benturan, pelindung mesin, dan kaca depan yang lebih tinggi. Posisi berkendara tegak dan alami, joknya lebar dan nyaman. Dan meskipun bukan sepeda motor paling bertenaga di kelasnya, karakternya dan kemampuannya untuk menangani semua jenis jalan menjadikannya teman perjalanan yang penuh jiwa. Motor ini tidak memiliki elektronik paling canggih atau mesin paling bertenaga, tetapi yang ditawarkannya adalah keaslian, gaya yang tak tertandingi, dan koneksi antara pengendara dan mesin yang telah hilang dari banyak sepeda motor berteknologi tinggi. Motor ini untuk mereka yang mencari perjalanan, bukan angka-angka di lembar spesifikasi. Ini adalah sepeda motor yang mengajak Anda untuk menikmati ritme, pemandangan, dan suara mesinnya. Sebuah filosofi yang, jika diwujudkan secara ekstrem dalam hal teknologi dan performa, menghasilkan salah satu mesin paling mumpuni yang pernah dibuat. Nomor 2, Ducati Multistrada V2-V4S. Ducati Multistrada V2S bisa dibilang merupakan sepeda motor paling cerdas dan mudah beradaptasi yang tersedia untuk pengendara berpengalaman yang menuntut yang terbaik. Kita tidak hanya berbicara tentang tenaga, meskipun mesin V-twin 1127 cc-nya yang berasal dari Panigale sangat luar biasa. Kita berbicara tentang otak elektroniknya. Sistem suspensi semi-aktif Skyhook Ducati adalah keajaiban yang secara harfiah menghilangkan ketidaksempurnaan permukaan jalan, menciptakan permukaan berkendara yang sangat stabil dan halus sehingga sulit dipercaya. Ditambah lagi dengan adaptive cruise control yang menjaga jarak aman dari kendaraan di depan, pengereman darurat, cornering launch control, dan panel instrumen yang terlihat seperti milik pesawat tempur. Posisi berkendara tegak namun sporty, menawarkan kontrol total tanpa kelelahan. V2 lebih mudah dikendalikan dan lebih ringan daripada saudaranya yang lebih besar, V4, dan bagi sebagian besar pengendara, itu sudah lebih dari cukup. Ini adalah motor yang memungkinkan Anda melaju di jalan raya terbuka, menaklukkan jalan pegunungan berkelok-kelok dengan presisi tinggi, dan kemudian menaklukkan jalur tanah, semuanya dalam satu hari, tanpa membebani tubuh Anda. Memang berteknologi tinggi, tetapi teknologi itu memiliki satu tujuan, untuk melayani Anda, untuk menghilangkan stres, meningkatkan keselamatan, dan memaksimalkan kesenangan. Harganya mahal dan perawatannya sangat prima. Tetapi, tanpa diragukan lagi, ini adalah salah satu mesin paling lengkap dan memuaskan yang dapat Anda kendarai. Dan dengan itu, kita telah mencapai akhir perjalanan nomor 1. Tapi ada sedikit perbedaan, karena terbaik tidak selalu yang paling canggih secara teknologi atau yang paling bertenaga. Terkadang yang terbaik adalah yang menjawab pertanyaan paling sederhana. Motor mana yang akan membuat saya tersenyum setiap kali saya melihatnya, setiap kali saya mengendarainya, kemanapun saya pergi? Nomor 1, Kawasaki Eliminator 500 versus Honda Rebel 1100 DCT. Dan inilah dia, pengungkapan besarnya. Tapi kami tidak hanya akan memberi Anda satu motor, kami akan memberi Anda 2. Karena nomor 1 bukanlah sebuah model, melainkan sebuah konsep. Kepuasan berkendara roda 2 terbaik untuk pengendara yang dewasa dan hadir dalam 2 varian sempurna. Varian pertama, Kawasaki Eliminator 500. Ini adalah esensi murni. Ini adalah motor yang melupakan kerumitan. Dengan gaya cruiser neo-retro yang membangkitkan kesenangan sederhana, mesin paralel twin 500 cc yang halus dan mudah diakses, dan jok super rendah yang mengundang siapapun dengan tinggi badan berapapun untuk naik dengan penuh percaya diri. Motor ini ringan, lincah di kota, dengan gaya yang dengan mudah menarik perhatian.
Motor ini tidak memiliki layar besar atau elektronik yang rumit. Rahasianya adalah kesederhanaan yang elegan dan aksesibilitas total. Ini adalah motor yang sempurna untuk seseorang yang berkata, "Saya ingin berkendara lagi," atau "Saya ingin menikmati diri saya sendiri tanpa memikirkan hal lain." Ini adalah kenikmatan berkendara murni, tanpa alasan. Kedua, Honda Rebel 1100 DCT. Ini adalah evolusi yang cerdas. Motor ini mengambil sikap santai sebuah cruiser, memasang mesin paralel twin 184 cc yang tangguh dari Afrika Twin dengan semua tenaga dan torsi halusnya, dan menambahkan sentuhan utama. Transmisi otomatis dual clutch DCT. Tidak ada kopling, tidak ada gigi. Hanya Anda, gas, suara knalpot, dan jalanan terbuka. Motor ini memiliki mode berkendara, kontrol traksi, rem ABS, dan gaya yang modern sekaligus klasik. Joknya juga rendah, tetapi sikapnya lebih besar. Motor ini untuk mereka yang menginginkan gaya santai sebuah cruiser dengan teknologi tercanggih di dunia. Untuk mereka yang menginginkan tenaga di ujung jari mereka tetapi tanpa harus repot mengelolanya. Ini adalah kemewahan kesederhanaan otomatis.